Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Maya. Dan di video ini adalah lanjutan dari aljabar part pertama. Di part kedua ini, anak-anak Ibu Maya akan menyampaikan materi tentang pembagian dan pemfaktoran aljabar. Silakan disiapkan buku tulisnya dan disimak materinya sampai habis. Materinya nanti silakan disalin di buku, kemudian latihan soalnya bisa kalian coba kerjakan. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk saja ke pembahasannya. Pembagian aljabar ya, seperti kalau misalnya kalian ingat di kelas 7 itu ada pembagian bilangan bulat. Nah, ini nanti kita akan menerapkan beberapa konsep yang serupa, tapi nanti bedanya dalam pembagian aljabar tentunya nanti terdapat variabel yang harus kita perhatikan, apalagi jika variabelnya itu berderajat lebih dari satu. Kita langsung ke contoh soal ya. Sebelum Bu Maya melakukan pembahasan, silakan kalian boleh pause video ini untuk mencoba mengerjakan 3 soal yang ada di layar kalian. Nanti kalian bisa cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan pembahasan Bu Maya. Kita mulai dari contoh soal nomor 1. 2x pangkat 2 YZ pangkat 2 dibagi x pangkat 3 Y pangkat 2 Z. Nah, anak-anak kalau menemukan contoh soal seperti ini caranya mudah ya. Jadi nanti yang kita bagi harus yang variabelnya sama. X dibagi X, Y dibagi Y, Z dibagi Z. Bu Maya akan tunjukkan terlebih dahulu teori dasarnya dulu ya. Nanti setelah itu kita bisa menyimpulkan cara yang lebih cepat. Begini, jadi kalau misalnya X pangkat 2 itu bisa kita jabarkan menjadi X dikali X ya. Kemudian Y, kemudian kalau Z berarti bisa kita jabarkan Z dikali Z. Jadi kalau pangkatnya 2, variabelnya ada 2. Dibagi untuk X yang pangkat 3 berarti X dikali X dikali X. Y pangkat 2 berarti Y dikali Y. Kemudian yang terakhir adalah Z. Nah, kemudian perhatikan antara pembilang dan penyebut. Kalau yang sama-sama X bisa kita hilangkan ya, atau kita coret. Berarti ini dengan ini dengan ini. Ya, X-nya udah habis. Kemudian Y-nya kita coret 1. Yang bawah nggak punya teman. Kemudian kalau Z-nya kita tinggal coret 1 seperti ini. Nanti hasilnya menjadi 2Z per XY. Seperti itu. Nah, adakah cara yang lebih mudah? Kita coba di contoh soal nomor 2 ya. 12x pangkat 3 Y ditambah 4x pangkat 2 Y pangkat 2 dibagi 4x. Hati-hati di sini di bagian pembilang ada operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan maka nanti penyebutnya itu milik berdua ya. Jadi nanti kita bagi satu per satu. Kita pisahkan dulu seperti ini. 12x pangkat 3Y nanti per 4x ditambah 4x pangkat 2Y pangkat 2 per 4x. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita mengikuti langkah di nomor 1, langkah seperti itu ya, nanti kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat. Caranya adalah dengan mengurangkan pangkat dari variabel pembilang dengan pangkat dari variabel penyebut. Kita lanjutkan. Kita bagi dulu koefisiennya. 12 dibagi 4 itu 3. X, lihat yang di atas ini pangkat 3, yang di bawah ini pangkat 1. Karena dia pembagian, pangkatnya dikurangin aja. 3 dikurangi 1. Sisanya menjadi masih 2. Berarti hasilnya X pangkat 2. Y, dia tidak punya pembagi di bawah. Jadi Y tetap. Ditambah 4x pangkat 2Y pangkat 2 per 4x, koefisiennya kita bagi dulu, 4 dibagi 4, 1 ya. Kemudian x pangkat 2 dibagi x, seperti tadi pangkatnya dikurangin aja, 2 dikurangi 1, sisanya 1, berarti kita tinggal tulis x. Kemudian y kuadrat, dia tidak punya pembagi, kita tetap tulis y kuadrat aja. Seperti itu. Nah, di contoh nomor 1, kita bisa juga terapkan hal yang sama ya. Caranya begini, yang nomor 1 Bu Maya tulis di atas nih. 2 nanti hasilnya x pangkat 2 dibagi x pangkat 3, pangkatnya dikurangi 2 dikurangi 3 itu hasilnya min 1. Menulisnya x pangkat min 1. Kemudian kalau y-nya
1 dikurangi 2, pangkatnya ya, pangkatnya yang dikurangi 1 dikurangi 2, itu hasilnya min 1. Kalau Z-nya, Z pangkat 2 dibagi Z, pangkatnya tinggal dikurangin, 2 dikurangi 1 sama ya, Z pangkat 1. Nah, berarti kan di situ ada pangkat negatif. Nanti kalian akan belajar di kelas 9 pangkat bilangan berpangkat ya, maaf, bilangan berpangkat. Nah, salah satu pangkat itu juga bentuknya negatif. Caranya boleh kita ubah jadi positif dengan cara dia ditukar tempat, tadinya pembilang dia kita balik menjadi penyebut seperti ini. X-nya yang tadinya ada seperti ini kita balik jadi 2, kita taruh di bawah nih X-nya, X pangkat 1, Y-nya juga taruh bawah karena dia juga pangkat negatif. Kalau Z-nya tetap di atas. Jadi hasilnya sama ya antara cara teori yang pertama dengan cara yang pangkatnya dikurangi. Oke, supaya lebih jelas lagi kita ke soal nomor 3. 6A pangkat 2B pangkat 4 ditambah 12A pangkat 3B pangkat 2 min 9AB pangkat 2 per 3AB kuadrat. Ini bentuknya lebih kompleks lagi. Nah, sama seperti tadi, kita pisahkan dulu. 6A pangkat 2B pangkat 4 per 3AB kuadrat ditambah 12A pangkat 3B pangkat 2 dibagi 3AB kuadrat min 9AB kuadrat per 3AB kuadrat. Nah, coba kalian cermati dulu dengan cara yang seperti tadi. Kalian boleh pause video ini, kira-kira jawabannya seperti apa. Sudah dicoba? Nah, saya lanjutkan. 6 dibagi 3, nanti hasilnya adalah 2. A kuadrat dibagi A, pangkatnya dikurangi, 2 dikurangi 1, 1 berarti A pangkat 1, pangkat 1 nggak usah ditulis. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, pangkatnya kita kurangi, 4 dikurangi 2, itu hasilnya 2, jadi B pangkat 2. Ditambah 12 dibagi 3, itu 4, A pangkat 3 dibagi A, nanti pangkatnya kita kurangi, 3 dikurangi 1, itu 2, berarti A pangkat 2. B pangkat 2 dibagi B pangkat 2, kalau pangkatnya dikurangi, 2 dikurangi 2 itu 0. B pangkat 0 itu sama dengan 1. Tidak ditulis nggak apa-apa. Min 9 dibagi 3 itu 3. A dibagi A, pangkatnya itu kita kurangi 1 dikurangi 1 itu 0. A pangkat 0 itu 1, nggak usah ditulis. B pangkat 2 dibagi B pangkat 2 juga sama. Pangkatnya kita kurangi, 2 dikurangi 2 itu juga 0, B pangkat 0 itu 1, tidak ditulis. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari pembagian bentuk aljabar nomor 3. Oke, kita akan lanjut ke pembagian bentuk aljabar selanjutnya. Nah, ini ada pembagian bentuk aljabar yang pembaginya itu juga lumayan lebih kompleks. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, Bu Maya nanti akan pakai cara pemfaktoran ya. Jadi akan menggunakan cara pemfaktoran. Kalau bahasa kelas SD dulu namanya porogapit, nanti kita pakai porogapit ya. Kurang lebih seperti ini. 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 35 dibagi x tambah 5. Ya, caranya seperti ini. Saya tak mengganti warna pena dulu ya. Kita tulis 3x kuadrat ditambah 8x min 35, kita tulis di dalam rumah ini. Rumah apa ini? Rumah pembagian ya. Kemudian di sini kita tulis pembaginya x tambah 5. Oke, hati-hati. Kemudian selanjutnya kita harus mencari sebuah bilangan kalau dikali x tambah 5 itu menghasilkan sebuah bentuk aljabar yang mendekati 3x kuadrat ditambah 8x terlebih dahulu. Jadi kita ambil 2 suku dulu. Kalian bisa lihat patokan angka koefisien hasilnya ini 3 nih. Kalau begitu nanti berarti di situ juga ada x ya. Kita harus mengalihkan dulu dengan 3 supaya nanti hasilnya menjadi 3x. Ya kan? Nah, kemudian pangkatnya ini pangkat 2. Nah, supaya pangkatnya itu menjadi pangkat 2, maka x harus kita kalikan dengan x. Nah, jadi pengalinya sekarang adalah 3x. Oke, pelan-pelan. Bu Maya akan mengalihkan pelan-pelan. 3x akan kita kalikan dengan x tambah 5. Pertama, 3x dikali x terlebih dahulu. Itu hasilnya 3x kuadrat.
Kemudian 3x dikali positif 5, itu hasilnya positif 15x. Kita kurangi, sama seperti di pembagian ya. Kita kurangi. Mengurangkannya dari belakang boleh ya. 8x dikurangi 15x itu hasilnya negatif berapa? Betul, negatif 7x. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat itu hasilnya 0. Ya, sama seperti di pembagian bilangan. Kemudian konstanta yang terakhir kita turunkan ke bawah. Negatif 35 kita turunkan ke bawah seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan hasil sementara min 7x min 35. Kita harus mencari lagi pengalinya supaya nanti sisanya adalah 0 ya. Nah, kalian lihat di koefisiennya. Min 7x min 35. Di sini ada koefisien min 7. Berarti nanti x tambah 5 kemungkinan kita akan kalikan dengan min 7. Kita min 7-nya taruh di atas. Min 7. Nah, kita kalikan. Min 7 dikali x itu adalah min 7x hasilnya. Min 7 dikali positif 5 itu hasilnya min 35. Kemudian kita kurangi dari belakang. Min 35 dikurangi min 35. Nanti min ketemu min jadi positif ya. Maka hasilnya menjadi 0. Min 7x dikurangi min 7x juga hasilnya 0. Maka ini sudah tidak bersisa, hasilnya 0. Maka hasil pembagian bentuk aljabarnya adalah sama dengan 3x min 7. Nah, itu cukup mudah ya. Kita akan coba di soal nomor 5. Kalian boleh pause dulu videonya, kalian coba dulu dengan cara yang tadi, nanti dicocokkan dengan pembahasan Bu Maya. Oke, kita ulangi langkahnya. Kita tulis 10x pangkat 2 dikurangi x min 2 ya. Kita taruh di dalam rumah 2x min 1. Nah, ini lebih sulit sedikit ya. Perhatikan di koefisiennya ada 10 dan ada 2. Maka pengali yang paling mungkin adalah 5. Nah, supaya nanti x-nya menjadi x kuadrat, kita kalikan lagi dengan x. Ya, kita coba. 5x dikali 2x itu 10x kuadrat. 5x dikali min 1 itu menjadi min 5x. Kemudian kita kurangi ya. Kita kurangi dari belakang. Min x dikurangi min 5x. Nanti min ketemu min, hasilnya kan menjadi positif. Jadi min x ditambah 5x itu hasilnya adalah 4x. Sedangkan 10x kuadrat dikurangi 10x kuadrat itu habis 0. Min 2-nya turun ke bawah. Nah, kita ulangi lagi langkahnya. Nah, perhatikan koefisiennya adalah 4. Maka 2x itu dikali berapa ya biar ketemunya nanti jadi 4x. Itu dikali, betul, kali 2 kali positif 2. Kita coba. 2 dikali 2x itu 4x, 2 dikali min 1 itu min 2. Kita kurangi. Ini udah sama, udah jelas 0. Maka hasil pembagiannya adalah sama dengan 5x tambah 2. Ya, gimana anak-anak dari penjelasan contoh-contoh soal tadi? Sudah bisa dimengerti ya? Jadi kalau ada pertanyaan boleh bertanya melalui kolom komentar. Nah, ini adalah latihan soal untuk pembagian dan soal untuk operasi aljabar ya. Kalian bisa salin di buku tulis masing-masing, kemudian nanti kalian kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh nanya melalui kolom komentar. Terima kasih. Di video berikutnya Bu Maya akan lanjut materi tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.